Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas Sains B akan menjelaskan mengenai penggolongan hidrokarbon. Sebelumnya, perkenalkan saya Firdayanti Ismail. Saya Syahira. Saya Sri Hasnani. Saya Ananda Rizky Faiza. Saya Emilia Ada. Untuk lebih jelasnya, simak video kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon juga merupakan komponen dasar banyak senyawa organik lainnya dan memiliki struktur serta sifat bervariasi tergantung pada jenis ikatan yang terdapat antara atom karbon. Ciri-ciri utama hidrokarbon yang pertama, hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Yang kedua, bisa berupa ikatan tunggal, rangkap ganda, atau rangkap tiga antara atom dan karbon. Yang ketiga, hidrokarbon dapat bersifat gas, cair, atau padat pada suhu kamar tergantung pada struktur dan ukuran molekulnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama, sifat alkana. Alkana mudah larut jika ada pelarut nonpolar seperti CCl4 atau karbon tetraklorida. Yang kedua, alkana sulit larut dalam air. Yang ketiga, bereaksi dengan substansi halogen. Yang keempat, dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, uap air, dan energi panas. Senyawa alkana yang berantai panjang bisa mengalami eliminasi atau penghilangan atom. Selanjutnya, sifat senyawa alkena. Wujud senyawa alkena sangat tergantung dari massa molekulnya. Ada yang berwujud gas seperti etena, butena, dan propena yang merupakan 3 macam alkena yang paling sederhana. Selain itu, ada juga yang berbentuk cair seperti alkena linear. Dan ada pula alkena yang berwujud padat, yaitu yang atom karbonnya berjumlah lebih dari 15. Beberapa sifat alkena tidak jauh dari alkana, yaitu 1. Tidak berwarna, bersifat nonpolar, mudah terbakar, hampir tidak berbau, dan yang terakhir mempunyai tingkat keasaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari alkana. Selanjutnya, sifat senyawa alkuna. Yang pertama, senyawa alkuna tidak mudah larut di dalam air karena merupakan senyawa nonpolar. Yang kedua, memiliki titik didih yang berbeda-beda. Misalnya, pada alkuna rantai lurus, makin panjang rantai C, maka titik didihnya semakin tinggi. Dan pada alkuna rantai bercabang, makin banyak jumlah cabangnya, maka titik didihnya semakin rendah. Wujud alkuna berbeda-beda. Contohnya, di suhu kamar, alkuna C2 dan sampai C4 akan berwujud gas. Dan di suhu kamar, alkuna C5 sampai C15 akan berwujud cair. Sedangkan di suhu kamar, alkuna C16 dan seterusnya akan berwujud padat. Reaksi pembakaran alkuna akan menghasilkan uap air dan karbon dioksida atau CO2. Alkuna dibandingkan dengan alkana, di suhu yang sama, alkuna bersifat kurang reaktif. Sekian penjelasan mengenai sifat senyawa hidrokarbon. Nah, jadi senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu hidrokarbon jenuh atau alkana, hidrokarbon tak jenuh atau alkena, dan juga hidrokarbon yaitu alkuna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidrokarbon jenuh atau alkana. Hidrokarbon jenuh atau lebih dikenal dengan istilah alkana adalah kelompok senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon. Ini membuat alkana termasuk dalam kategori hidrokarbon jenuh, yang berarti mereka tidak memiliki ikatan rangkap di antara atom karbon dalam struktur mereka. Struktur kimia dari alkana yaitu alkana memiliki struktur yang terdiri dari rantai karbon yang terhubung oleh ikatan tunggal atau sigma bonds dengan atom hidrogen. Nah, setiap atom karbon dalam alkana memiliki 4 ikatan yang sepenuhnya terisi menjadikannya jenuh. Ini mengartikan bahwa tidak ada ruang untuk ikatan tambahan. Nah, kemudian rumus umum dari alkana yaitu CnH2n tambah 2, di mana N adalah jumlah atom karbon dalam molekul. Misalnya, untuk N sama dengan 1, rumusnya adalah CH4 atau metana. Untuk N sama dengan 2, rumusnya adalah C2H6 atau etana. Kegunaan dari alkana yaitu banyak digunakan sebagai bahan bakar seperti metana atau gas alam, propana, dan juga
juga butana. Kemudian pada bidang industri, alkana itu digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik, pelarut, dan berbagai produk kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, alkana digunakan dalam gas rumah tangga seperti LPG dan produk-produk pembersih. Contohnya yaitu metana CH4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan terakhir dekana C10H22. Senyawa hidrokarbon yang selanjutnya yaitu alkena. Alkena adalah jenis hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap ganda antara atom karbon dalam struktur molekulnya. Hidrokarbon tak jenuh berarti bahwa mereka memiliki ikatan rangkap yang memberi mereka sifat kimia dan reaktivitas yang berbeda dibandingkan dengan hidrokarbon jenuh seperti alkana. Adapun struktur kimia dari alkena yaitu alkena memiliki satu atau lebih jenis ikatan rangkap ganda antara atom karbon. Struktur ini membuat alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana atau hidrokarbon jenuh. Ikatan rangkap ganda dalam alkena memberikan struktur planar di sekitar ikatan rangkap dan menghasilkan sudut ikatan sekitar 120 derajat di sekeliling ikatan rangkap. Selanjutnya, rumus umum alkena. Rumus umum alkena adalah CnH2n, di mana N adalah jumlah atom karbon dalam molekul. Contohnya untuk etena C2H4, jadi N-nya itu 2, untuk propena C3H6, jadi N-nya 3. Kegunaan dari alkena yaitu yang pertama, industri plastik. Alkena digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis polimer dan plastik seperti polietilena dari etena dan polipropilena dari propena. Yang kedua, bahan bakar. Beberapa alkena digunakan dalam formulasi bahan bakar dan aditif bahan bakar. Yang ketiga, sintesis kimia. Alkena digunakan dalam sintesis berbagai senyawa organik dan obat-obatan. Struktur molekul dari alkena yaitu ada etena C2H4, propena C3H6, butena C4H8, pentena C5H10, heksena C6H12, heptena C7H14, oktena C8H16, nonena C9H18, dekena C10H20, undekena C11H22. Hidrokarbon alkuna. Alkuna adalah salah satu jenis hidrokarbon yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen dengan ikatan rangkap 3 di antara atom-atom karbonnya. Ini adalah bagian dari keluarga hidrokarbon tak jenuh. Adapun struktur umum hidrokarbon adalah CnHn-2. Struktur dasar dari alkuna ini adalah adanya satu ikatan rangkap 3 atau triple bond di antara dua atom karbon. Ikatan ini terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Struktur umum dari alkuna ini dapat dinyatakan dengan rumus CnH2n-2. Ini menunjukkan bahwa setiap molekul alkuna memiliki dua atom hidrogen lebih sedikit dibandingkan dengan hidrokarbon alkena dengan ikatan rangkap 2. Kegunaannya ini memiliki berbagai aplikasi, terutama dalam industri kimia. Contohnya itu asetilena digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam, serta sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa kimia lainnya. Contohnya itu etilena C2H2, propena C3H4, butina C4H6, pentina C5H8, heksina C6H10, heptina C7H12, oktina C8H14, nonina C9H16, dekina C10H18, undekina C11H20. Itulah penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.